Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam wa 'allama al insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa membasahi bibir kita, kemudian menggerakkan lisan kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji dalam setiap keadaan yang kita miliki, karena apapun yang terjadi atau apa yang menjadi ketetapan yang Allah tetapkan untuk kita adalah merupakan perkara yang baik bagi seorang muslim. Maka pujilah Allah. Memujinya disertai dengan mengamalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, yang diucapkan oleh lisan kita sebagai bentuk rasa syukur kita sebagai seorang hamba. Karena sejatinya seorang mukmin mensyukuri nikmat Allah tidak sekedar dengan lisannya mengucapkan alhamdulillah, akan tetapi dia berusaha untuk meraih ridha Allah. Dia berusaha untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan apa saja yang dia sanggup untuk lakukan. Karena meraih surga Allah, menjadi kekasih Allah, yang akan Allah cintai, yang akan Allah berikan kenikmatan-kenikmatan, kebahagiaan dunia dan akhirat, itu bukanlah mudah. Itu bukanlah mudah dan butuh perjuangan dan butuh kesungguhan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan surga Allah itu mahal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di pembahasan kita pada kali ini, kita membahas golongan yang ke-10 atau karakteristik yang dimiliki oleh seorang hamba yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah, adalah orang-orang yang senang membaca surah Al-Ikhlas. Orang-orang yang senang membaca surah Qul Huwallahu Ahad. Di dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk memimpin brigade. Wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtimu biqul huwallahu ahad. Dan ia membacakan suatu surah kepada sahabat-sahabatnya dalam salat bersama mereka dan mengakhiri bacaan dengan surah Al-Ikhlas. Mengakhiri bacaan dengan surah Al-Ikhlas. Falamma raja'u dzakaru dzalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka kembali, mereka ceritakan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala,
Maka ya beliau bersabda kepadanya, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalika fas'aluhu. Nabi berkata kepada para sahabat yang menyampaikan perihal itu dan mengatakan, tanyakanlah kepada dia. Ya, untuk apa dia berbuat demikian? Apa yang mendorongnya untuk berbuat demikian? Maka mereka menanyakan kepadanya. Faqala li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'aha wa ana uhibbu an aqra'a biha. Lalu dia menjawab alasan kenapa dia melakukannya. Dia menjawab dengan karena surah tersebut mengandung sifat Ar-Rahman, yakni sifat yang Maha Pengasih, yakni sifat Allah. Dan aku menyukai untuk membacanya dalam salat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait dengan ucapannya, terkait dengan alasan yang dia utarakan dengan mengatakan akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Beritahukanlah kepadanya bahwasanya Allah mencintainya. Masya Allah. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, Qul huwallah, kita mengetahuinya dia adalah surah atau dalam surah Al-Ikhlas. Kenapa disebut demikian? Kenapa disebut dengan surah Al-Ikhlas? Karena dikhususkan untuk menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Menyebutkan sifat-sifat Allah. Atau karena orang yang membacanya dengan penuh keyakinan dia membacanya. Berarti dia memurnikan ketauhidannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan surah ini disebut dengan surah Makkiyah yang artinya diturunkan di Makkah. Keutamaannya Masya Allah, memiliki keutamaan yang agung. Di antaranya bahwa surah ini mencakup nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Yang mana jika Allah diminta, Allah akan beri. Ya. Kalau dia dimohonkan atau siapa saja yang bermohon dengannya, maka Allah akan kabulkan permohonannya. Di dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Buraidah, dari bapaknya dia berkata, Sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan. Nabi pernah mendengar seseorang mengucapkan, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahul ahadis samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu bahwasannya Engkaulah yang Maha Esa, tempat bergantung segala sesuatu. Engkau tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada seorang pun yang sebanding dengannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad sa'ala Allah bismihil a'zam alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Sungguh dia telah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya yang paling agung, di mana jika dia diminta maka dia akan beri, dan jika dia dimohon maka dia akan kabulkan. Maka ini patut untuk menjadi salah satu di antara ucapan tatkala kita memuji Allah Subhanahu wa taala pada saat kita memulai untuk meminta sesuatu kepada Allah. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahul ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa? Karena memang di dalam sunnah tatkala kita berdoa, bermunajat kepada Allah, hendaknya kita mengawali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala.
Memuji Allah dengan pujian-pujian yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan pujian-pujian yang terbebas dari aib. Kemudian kita bersolawat, lalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita mohon. Dan merupakan keutamaan surah Al-Ikhlas juga adalah bahwa barang siapa yang mencintai di dalam membacanya, pasti Allah mencintainya. Keutamaan yang lain bahwa orang yang mencintai untuk membacanya pasti masuk ke dalam surga. Dari Anas bahwa seseorang berkata, "Ya Rasulullah, inni uhibbu hadhihi surata. Qul huwallahu ahad." Faqala, "Inna hubbaka iyyaha yudkhilakal jannah." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya mencintai surah ini. Ini surah Al-Ikhlas. Maka beliau bersabda, sungguh kecintaanmu terhadap surah ini akan memasukkan kamu ke dalam surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadisnya hasan sahih. Di antara keutamaan surah Al-Ikhlas juga ada, surah ini sama dengan sepertiga Al-Quran. Sama dengan sepertiga Al-Quran yang kita tahu diawali dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Maka dia sama seperti sepertiga Al-Quran. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Uhshudu fa inni sa'aqra'u 'alaikum sulusal Qur'an." Berkumpullah, bersiap-siaplah, karena sesungguhnya aku akan membacakan kepada kalian sepertiga Al-Quran. Fahashada man hashada. Thumma kharaja Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam faqara'a qul huwallahu ahad. Thumma dakhala. Lalu mereka berkumpul dan mereka bersiap-siap. Kemudian Nabi Allah Subhanahu wa taala keluar sambil membaca qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Kemudian beliau masuk lagi. Faqala ba'duna li ba'd. Sebagian kami berkata kepada sebagian yang lain, "Inni ura hadha khabarun ja'ahu minas sama', fadzaka alladhi adkhalahu thumma fadzaka alladhi adkhalahu." Sebagian kami berkata kepada sebagian yang lain, saya menduga bahwasanya wahyu ini datang kepada beliau dari langit. Dan itulah yang mengharuskan beliau masuk lagi. Thumma kharaja Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam faqala, kemudian Nabi keluar lagi dan bersabda, ya, inni qultu lakum sa'aqra'u 'alaikum sulusal Qur'an. Ala innaha ta'dilu sulusal Qur'an. Kemudian Nabi berkata, sesungguhnya aku telah mengatakan kepada kalian bahwasanya aku akan membacakan kepada kalian sepertiga Al-Quran. Ketahuilah bahwasanya itu atau surah Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya surah ini sama dengan sepertiga Al-Quran sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi. Kenapa? Karena Al-Quran semuanya dari awal atau dari ayat pertamanya sampai kepada terakhirnya adalah tauhid. Tauhid. Ya, membicarakan tentang tauhid. Al-Quran itu kandungannya ikhwatal iman. Yang pertama, ini kandungan Al-Quran. Yang pertama adalah dia berbicara tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mengkabarkan tentang nama Allah, mengkabarkan tentang sifat-sifat Allah, mengkabarkan tentang perbuatan-perbuatan Allah, mengkabarkan tentang perkataan Allah. Ini yang disebut dengan tauhidul ilmil khabari.
Di dalamnya terdapat tauhidul asma wa sifat dan tauhid rububiyah. Lalu yang kedua, kandungan yang kedua adalah perintah untuk mengesahkan Allah dalam setiap ibadah. Dan tidak menyekutukan Allah dalam setiap ibadah. Maka ini disebut dengan tauhidut talabi dan iradi. Ya. Dan ini adalah tauhidnya tauhid uluhiyah. Lalu yang ketiga adalah berisi perintah dan berisi larangan. Dan perintah untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang disebut dengan huququt tauhid atau mukammilatut tauhid. Hak-haknya tauhid atau penyempurna tauhid. Yang ketiga, oleh karenanya ikhwatal iman, untuk menjadi seorang yang disebut dengan ahlut tauhid, tidak sekedar dia meninggalkan kesyirikan. Yang penting aku tidak beribadah kepada selain Allah. Yang penting ibadahku adalah ditujukan kepada Allah. Meskipun aku berbuat mencuri, meskipun aku berzina, ya meskipun aku suka yang dengan apa yang Allah haramkan, ketahuilah bahwasannya pembahasan tauhid bukan sekedar esakan Allah dalam setiap ibadah, kemudian jangan berbuat syirik. Akan tetapi ada penyempurna tauhid. Ada hak-hak tauhid yang harus ditunaikan. Yaitu apa? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang lain yang berkaitan dengan syariat Allah, kemudian menjauhi larangan-larangannya yang bentuknya keharaman, meskipun itu tidak masuk ke dalam ranah perkara pembahasan tauhid. Lalu kandungan Al-Quran yang keempat adalah berita-berita tentang orang-orang yang mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam setiap ibadah, kemudian balasan yang mereka dapatkan. Maka ini disebut dengan jaza'u ahli tauhid. Balasan yang diterima, yang berbentuk kebaikan bagi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kandungan Al-Quran yang kelima adalah berbicara tentang kondisi dan balasan bagi orang-orang yang mensyirikatkan Allah dalam ibadah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dan macam-macamnya. Itu kandungan Al-Qur'an, ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum, yang berbicara dari ayat pertama dalam Al-Qur'an hingga terakhir, ya berbicara tentang tauhid. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Para ulama memberikan pembahasan tentang tauhid itu terbagi menjadi tiga: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid dan asma dan sifat. Dan ini bisa dilihat di dalam surah Al-Fatihah juga terdapat tiga jenis tauhid ini. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Memang pembagian tiga jenis tauhid tidak berasal dari lisan Nabi SAW. Berasal dari lisan-lisannya para ulama untuk mendekatkan pemahaman kepada agama, pemahaman yang benar. Sebagaimana pembagian-pembagian yang disebutkan oleh para ulama di dalam pembahasan-pembahasan yang lainnya, tujuannya adalah untuk mendekatkan kepada pemahaman, untuk memudahkan seseorang untuk memahaminya. Namun pembahasan ini sudah ada pada abad-abad terdahulu, tidak muncul belakangan. Ya, tidak muncul belakangan. Seperti dalam surah Al-Fatihah sebagaimana saya katakan ketika mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini terdapat tauhid rububiyah, Rabbul alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ini si asma wa sifat. Nanti ketemu dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini tauhid uluhiyah. Dan untuk membahas seperti ini ada pembahasan tersendiri insyaallah taala. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Surah Al-Ikhlas ini telah disendirikan untuk menyebutkan pengertian akan Allah Subhanahu wa taala bersama nama-nama dan sifat-sifatnya. Karena itulah surah ini sama dengan sepertiga Al-Qur'an.
Kenapa? Karena mencakup 3 dasar pokoknya Al-Quran yang penting. Sedangkan yang lainnya adalah mengikutinya. Ya, karena sedangkan yang lain adalah mengikuti sebagaimana bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Kita ketahui bahwasanya haji itu tidak sekedar amalannya wukuf di Arafah. Bukan sekedar duduk dan berdiam di padang Arafah. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini untuk menegaskan bahwasannya duduk berdiam di padang Arafah adalah dasar pokok dari rukun-rukun haji. Sama pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan tentang atau memberikan jawaban tentang kebajikan dan keburukan. Maka Nabi mengatakan kebajikan adalah akhlak yang mulia. Padahal kebajikan kalau ingin kita sebutkan akan panjang. Seseorang membantu orang lain, kemudian seseorang membaca Al-Quran, seorang berzikir, ya melakukan sholat dan lain, itu adalah kebajikan. Tapi kenapa Nabi SAW tatkala ditanya tentang kewajiban, Nabi cukup mengucapkan akhlak yang mulia. Sebabnya menandakan bahwasanya pokok dari sebuah kebajikan adalah akhlak yang mulia. Ikhwatal iman a'azanillah wa iyyakum. Begitu juga pokok dari pembahasan di dalam Al-Quran adalah tauhid. Sedangkan yang lain adalah mengikutinya. Seperti kita sebutkan tadi 5 kandungan di dalam Al-Quran atau Al-Quran mengandung 5 perkara ini. Di antaranya ada apa? Ya ada tentang pengkabaran jaza, balasan bagi orang yang mentauhidkan Allah, balasan bagi orang yang berbuat syirik kepada Allah. Kemudian ada juga kita sebutkan tadi perintah-perintah dan larangan-larangan yang itu semua adalah merupakan penyempurna dari tauhid. Nabi SAW membaca surah Al-Ikhlas dalam banyak tempat yang telah sampai kepada kita melalui riwayat-riwayat yang sahih. Di antaranya Nabi SAW membaca surah Al-Ikhlas dengan surah Al-Kafirun. Kapan itu? Yaitu setelah melakukan salat sunnah ba'diyah. Yaitu ba'diyah salat maghrib. Melakukan salat sunnah qabliyah subuh. Ya, qabliyah subuh. Sebagaimana hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga sebagian diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Begitu juga Nabi SAW membaca surah Al-Ikhlas di 2 rakaat, surah Al-Ikhlas dengan surah Al-Kafirun di 2 rakaat terakhir. Tatkala membacanya di salat witir. Ya pada saat melakukannya dengan 3 rakaat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam At-Tirmidzi. Begitu juga Nabi SAW membaca surah Al-Ikhlas dengan muawwidhatain, yaitu dengan surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Ya pada saat setiap kali menyelesaikan salat, ya selesai salat ini pada saat selesai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan zikir-zikir setelah salat fardu. Dan juga membaca surah Al-Ikhlas dengan muawwidhatain Al-Falaq dan An-Nas tadi, ya dengan cara menggabungkan kedua telapak tangan, meniupnya dan membacanya, lalu mengusapnya ke wajah dan bagian tubuh yang paling depan dengan bagian tubuh yang terjangkau oleh tangannya. Hingga sampai kepada Nabi SAW tatkala dalam kondisi sakit, ya dalam kondisi sakit, Nabi juga melakukannya, tetapi dibantu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah lah yang menyatukan kedua telapak tangan Nabi SAW, lalu membacakan dan meniupkan ke dalamnya, kemudian mengusapkannya, mengusapkan kedua telapak tangannya itu ke badan Nabi SAW. Dan ini dilakukan, dan ini menandakan bahwasannya surah Al-Ikhlas memiliki keutamaan yang agung. Qul, awal dari surah Al-Ikhlas ini adalah titah. Katakanlah,
titah bagi Nabi SAW dan bagi setiap orang yang diajak bicara atau yang bisa diajak bicara, karena akan mengatakan, katakanlah dengan ucapan yang pasti, katakanlah dengan ucapan yang penuh dengan keyakinan, dengan ucapan yang dia mengerti dan dia paham, mengetahui maknanya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah yang Maha Esa. Maha Esa dalam zatnya, tidak ada sekutu baginya, dan Maha Esa dalam sifat-sifatnya. Tidak ada yang sama dan sebanding baginya. Tidak ada tandingan dan tidak ada yang menyamainya. Maha Esa dalam perbuatannya, sehingga tidak ada yang bisa menolak ketentuannya, dan tidak ada yang bisa mengoreksi hukumnya, dan tidak ada yang dapat mengalahkan urusannya. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi. Dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya, tidak ada yang dapat menolak ketetapannya, dalam surah Ar-Ra'd ayat 41. Wallahu ghalibun ala amrihi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, dalam surah Yusuf ayat 21. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka jadilah ia. Begitu juga dalil tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 163 dan 164, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai wal ard la ayatin liqaumin ya'qilun. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati atau sesudah keringnya, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan di antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran dan keesaan Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang memikirkan. Kaum muslimin, Allah telah menciptakan langit dan bumi. Allah menjadikan pergantian malam dan siang, perahu yang mengarungi lautan, awan yang berjalan di langit, menghidupkan tanah yang mati dan kering. Semuanya itu adalah dalil akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah karena Allah sematalah yang mengurusi semuanya. Allah sematalah yang mengandalkan sesuai dengan kehendak Allah. Dan tidak ada suatu apapun yang dapat menolak ketentuan dan dapat mengoreksi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hadza khalqullah. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Balidh zalimuna fi dhalalin mubin. Inilah ciptaan Allah. Maka kalian perlihatkanlah kepadaku apa yang telah diciptakan oleh orang atau oleh sesembahan-sesembahan selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu zalim. Kenapa zalim? Karena mereka tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Zalim kepada Allah. Ya, sesungguhnya sebenar-benarnya orang-orang yang zalim itu ia berada dalam kesesatan yang nyata. Allah ciptakan langit dan bumi
tapi dia menyembah yang lain. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Dan dia pula yang menjadikan malam dan siang berganti bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang-orang yang ingin bersyukur. Iyyasha yuskinir riha fayadhlalna rawakida ala dhahri. Inna fi dhalika laayatin likulli sabbarin syakur. Aw yubiqhunna bima kasabu wa ya'fu an katsir. Jika Allah menghendaki, jika dia menghendaki, maka dia akan menenangkan angin, mendiamkan angin. Maka jadilah kapal-kapal itu berhenti di permukaan laut. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang bersabar dan orang yang banyak bersyukur. Atau dia membinasakan kapal-kapal itu karena perbuatan mereka, atau dia beri maaf sebagian mereka, besar dari mereka. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman khalaqas samawati wal ard wa anzala lakum minas sama'i ma'an fa ambatna bihi hadaiqa dhata bahjah ma kana lakum an tumbitu syajaraha a ilahum ma'allah bal hum qaumun ya'dilun." Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan siapakah yang menurunkan air untukmu dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu untuk menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Amman ja'ala al-arda qararan wa ja'ala khilalaha anharan wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza a ilahum ma'allah bal aktsaruhum la ya'lamun. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua lautan? Apakah di samping Allah ada Tuhan selainnya? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka itu tidak mengetahui. Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. Ailahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Atau siapakah yang memperkenankan doa yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping itu ada Tuhan, samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatnya. Ammay yahdikum fi dhulumatil barri wal bahr wa may yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatih a ilahum ma'allah ta'ala Allahu amma yusyrikun. Apakah di samping Allah, atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan lautan, dan siapakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan selain Allah? Maha tinggilah Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya. Ammay yabda'ul khalqa thumma yu'iduh wa man yarzuqukum minas sama'i wal ard a ilahum ma'allah qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ataukah siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi, dan siapa pula yang memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang benar-benar orang yang benar. Kaum muslimin, pakai kecerdasan kita untuk memahami ini. Pertanyaan Allah yang tidak butuh jawaban, yang
menuntun kita untuk berpikir. Betapa mengherankan bagaimana Allah dimaksiatkan. Atau bagaimana mungkin orang membangkang kepada Allah setelah dia membaca ini, merenungi ayat-ayat ini. Padahal dalam segala sesuatu terdapat ayat, tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya Allah dialah yang Maha Esa. Dialah yang berhak untuk diibadahi. Tahukah kita atau seringkah kita merasa sungkan, merasa tidak enak hati jikalau kita tidak berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita? Padahal yang berbuat baik kepada kita, dia memiliki kekurangan tatkala melakukan kebaikan tersebut. Namun tidakkah kita berpikir tentang zat yang maha agung, yang memberikan seluruh apa yang terbaik untuk kita, yang tidak pernah ada dalam kebaikan yang diberikannya itu terdapat kecacatan, tidak ada. Tapi kenapa kita bermaksiat kepadanya? Tetapi kenapa kita memalingkan ibadah kepadanya? Memalingkan ibadah darinya kepada ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Memberikan tandingan-tandingan baginya di dalam ibadah, di dalam kekhususannya. Maka berpikirlah wahai orang-orang yang Allah berikan kecerdasan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua makhluk memohon kepadanya di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, di dalam memenuhi permintaan-permintaan mereka. Kenapa? Karena betapa kayanya Allah Subhanahu wa taala dan betapa memerlukannya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yas'aluhu man fis samawati wal ard, di mana semua yang ada di langit dan di bumi meminta kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan permintaan mereka kepada Allah menunjukkan bukti adanya perlu mereka terhadap Allah. Menunjukkan bukti betapa banyak kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah mereka bukanlah orang-orang yang membutuhkan kepada Allah, niscaya mereka tidak akan meminta kepada Allah. Kalaulah Allah tidak kaya, tidak maha kaya, niscaya mereka pun tidak akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta kalaulah Allah tidak mengetahui atas segala sesuatu, pasti mereka tidak akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza massakumud durr fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa yang kamu seru kecuali dia. Hilanglah orang yang kita anggap sebagai orang yang dapat membela kita. Hilanglah orang yang kita anggap atau siapa saja yang kita puji karena kelebihan yang dia miliki. Ketika sudah berhadapan dengan kesulitan yang sangat dahsyat, maka ketika itu seseorang akan membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah fitrah manusia, ikhwan fiddin. Qul ara'aitakum in ataakum 'adzabullahi aw atatkumus saa'ah aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi in syaa'a wa tansawna ma tusyrikun. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika datang siksaan Allah kepadamu atau datang kepadamu hari kiamat, apakah kamu menyeru ilah selain Allah? Jika kamu benar-benar orang yang benar, tidak, tetapi hanya dialah yang kamu seru, maka dia menghilangkan bahaya yang karenanya kamu berdoa kepadanya. Jika dia menghendaki dan kamu meninggalkan sesembahan yang kamu sekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabb bergantung kepadanya segala sesuatu. Kepadanya semua makhluk memohon keperluan-keperluan mereka, memohon permintaan-permintaan mereka, hingga tidak ada seorang pun dari manusia yang mendapatkan kesusahan, mendapatkan suatu musibah, baik orang itu adalah orang yang berbuat kebaikan
atau orang itu adalah orang yang berlumuran dengan perbuatan keburukan. Apakah dia taat, ataukah dia ahli maksiat, apakah dia mukmin, ataukah dia kafir, apakah dia orang yang kaya, ataukah dia orang yang miskin? Tidaklah seorang pun dari manusia yang mengalami kesusahan, yang terkena musibah, melainkan dia akan mendapatkan dirinya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lari dari fitrah, wahai kaum muslimin. Itu fitrah manusia. Jangan bohongi fitrah Anda dengan cara ketika butuh bantuan datangnya ke dukun. Ketika memerlukan sesuatu, ia menginginkan datangnya manfaat, menolak mudarat, datangnya kepada tandingan-tandingan Allah yang padahal tidak ada yang dapat mengabulkannya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul huwallahu ahad. Allahu ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Allah meniadakan dirinya, subhanallah, yang maha suci, dari mempunyai anak. Sebagaimana juga meniadakan dirinya, subhanallah, dari mempunyai bapak. Padahal ungkapan yang sebaliknya itu adalah asal masalah. Di ayat ini Allah menyatakan meniadakan anak, baru meniadakan bapak. Padahal asal masalah adalah seharusnya meniadakan bapak, baru meniadakan anak. Itu urutannya. Urutan dari asal masalah. Ya, kenapa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan peniadaan anak? Karena yang terdengar dari orang-orang yang menyimpang, dari lisan-lisan yang nakal, lisan-lisan yang maksiat, bahwa ada yang menganggap Allah memiliki anak. Maka Allah mendahulukan penyebutan penafian anak daripada penafian bapak. Lam yalid, tidak melahirkan. Yang ditiadakan adalah anak. Walam yulad, dan tidak dilahirkan. Yang ditiadakan adalah bapak. Dan sungguh Al-Quran yang mulia kaum muslimin telah banyak menyebutkan peniadaan anak dari Allah Subhanahu wa taala dan mencela orang-orang yang menyandarkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, yaitu Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya, sebagai pembimbing yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah, dan membawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya, dan untuk peringatan kepada orang-orang yang berkata Allah mengambil seorang anak. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Ikhlas ini kita katakan tadi adalah surah yang sepertiga Al-Quran karena dia berbicara tentang tauhid. Tauhid rububiyah, yaitu berbicara tentang perbuatan Allah. Mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Perbuatan Allah seperti memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, menciptakan, dan lain, mengatur alam semesta. Itu mengesahkan Allah hanya ini, atau mengesahkan Allah dalam artian kita meyakini hanya Allah yang dapat berbuat seperti itu. Lalu yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Dan ini berkaitan dengan perbuatan seorang hamba.
ibadahnya seorang hamba hendaknya dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Lalu yang ketiga adalah tauhid asma dan sifat, mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat yang Allah miliki tanpa adanya tahrif, tanpa adanya penyelewengan makna ya yang terkandung dalamnya, tanpa ada ta'til, tanpa mengingkari nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian juga tanpa adanya tamtsil, yaitu tanpa adanya menyerupakan sifat Allah dengan sifat manusia, tanpa adanya takyif, menanyakan bagaimana, menggambarkan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala ketika Al-Qur'an dan Sunnah tidak menyelewengkan maknanya, tidak mengingkarinya, tidak menyerupakan dengan makhluknya, tidak juga menerangkan tentang bagaimana sifat Allah, maka kewajiban bagi kita menerima sebagaimana adanya. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Sebagai akhir pembahasan ini, sebagai kesimpulannya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada jalan bagi kita untuk menggapai surga Allah dan selamat dari neraka Allah melainkan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita menginginkan menjadi orang yang mentauhidkan Allah, maka hendaknya kita menjadi orang yang mencintai perkara-perkara yang menjadikan kita sebagai ahlu tauhid. Di antaranya mencintai membaca Al-Quran. Karena Al-Quran dari awal hingga terakhir adalah berkaitan dengan tauhid. Terlebih lagi dalam surah Al-Ikhlas. Terlebih lagi surah Al-Ikhlas kita mencintai membacanya. Bukan mencintai membacanya karena biar enggak lama dalam melaksanakan sholat, biar cepat selesai, bukan begitu. Tetapi mencintai kandungan makna yang di dalamnya. Karena tatkala itu kita menyebut nama Allah, kita menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan menyebutkan sifat-sifat Allah dengan meyakini dengan ketahuidan yang kita miliki. Semoga ini bermanfaat. Pembahasan tentang surah Al-Ikhlas di dalam tafsirannya tentunya membutuhkan waktu yang lama, namun semoga apa yang kita bahaskan pada kesempatan kali ini bisa ikut andil di dalam memahami tentang surah Al-Ikhlas, kemudian menumbuhkan rasa kecintaan kita untuk menjadi hamba-hamba yang cinta dan suka membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Demikian dari saya, semoga bisa dipahami. Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.